Selamat datang di channel Penjaga Cerita. Apakah kamu tahu yang tidak pernah diceritakan sejarah? Tempat di mana bayangan masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Jika engkau mendengar bisikan dalam diam, jangan abaikan. Karena mungkin itulah panggilan dari tanah leluhurmu. Channel Penjaga Cerita mempersembahkan sebuah kisah yang tak tertulis dalam naskah kuno tentang seorang ratu yang mencari jati dirinya di antara bisikan leluhur dan bayang dirinya di cermin purba yang tak memantulkan masa kini. Bersiaplah, karena kisah ini akan merambat perlahan ke dalam ragamu. Di sebuah kamar tua, warisan kerajaan Pajajaran, Ratu Ayu Lestari terdiam menatap sebuah cermin besar yang dipenuhi ukiran kuno. Cermin itu telah tertutup kain selama ratusan tahun. Malam itu, entah kenapa, ia merasa harus membukanya. Saat Kane tersingkap, hawa dingin menyeruak di permukaan cermin. Bukan bayangannya yang terlihat, tapi sosok lain. Sosok seorang wanita dengan tatapan tajam penuh luka. Suara lirih menggema dari dalam cermin. Akhirnya, kau datang, pewaris darahku. Di tengah keheningan malam, Ratu Ayu mendengar bisikan memanggil namanya. Tapi bukan nama yang biasa. Ia mendengar Lestari Rukmini Jayasari. Nama itu membangkitkan kenangan yang tak pernah ia pelajari. Di ruang bawah tanah istana, ia menemukan manuskrip tua dengan stempel kerajaan Pajajaran. Di situ tertulis silsilah para ratu terdahulu. Di puncak silsilah Ratu Jayasari, di bawahnya nama Ayu Lestari ditulis dengan tinta merah darah. Ratu Ayu mengadakan ritual sederhana untuk menenangkan hatinya. Dupa dinyalakan, lantunan mantra mengalun lirih, tapi asap dupa membentuk wajah-wajah yang ia tidak kenal. Salah satunya berbicara, "Darahmu adalah kunci, jangan lari dari bayanganmu sendiri." Dupa terbakar seluruhnya meski baru disulut beberapa detik. Api dari arwah leluhur telah menyala dan tak bisa dipadamkan. Ratu Ayu mengikuti lorong tua yang ditemukan di balik dinding perpustakaan kerajaan. Langkahnya menembus gelap yang tak berujung. Setiap langkah terdengar gema suara langkah lain yang bukan miliknya. Ia menyadari ia tidak sendiri. Di lorong, ia melihat sebuah pintu batu dengan ukiran wajah wanita bertanduk. Saat pintu itu terbuka sendiri, angin dingin dan harum bunga kamboja menyeruak. Ia menemukan cermin kedua di balik pintu batu. Kali ini, cerminnya retak. Tapi dari retakan itu menetes darah. Wajah yang terpantul di cermin bukan lagi miliknya, melainkan wajah dengan mata merah menangis darah. Ia mendengar gumaman, "Jangan percaya semua yang terlihat." Dan dalam sekejap, darah di cermin mengalir ke lantai, membentuk pola mandala kuno. Di ruang bawah tanah, ia menemukan jasad tua yang diawetkan, berpakaian kebesaran ratu. Ketika ia menyentuh tangan jasad itu, suara terdengar, bukan dari mulut, tapi dari dalam pikirannya. "Kembalikan aku ke takhtaku. Hanya itu syarat, agar darahmu tak dilenyapkan." Jasad itu tidak membusuk. Matanya terbuka, perlahan, seolah hidup kembali. Ratu Ayu mengenakan jubah kerajaan yang ditemukan di balik gua pusaka. Tapi setiap kali ia melihat bayangannya sendiri, bayangan itu lebih tinggi, lebih tua, dan tersenyum penuh dendam. Jubah itu ternyata milik ratu yang menghilang tanpa jejak, Ratu Nilamsari. Bayangan itu mulai bergerak sendiri, mengikuti, menunggu. Di hadapan cermin ketiga, muncul wajah seorang perempuan tua bermahkota giok. Berbicara, "Aku Nyi Pohaci Sariningsih. Darahmu adalah darahku." Bayangan masa lalu muncul. Peperangan, pengkhianatan, dan pengorbanan. Ratu Ayu jatuh berlutut, tubuhnya bergetar
seolah tubuhnya diresapi oleh jiwa ratu leluhur. Dalam kamar suci, Ratu Ayu membaca mantra kuno tentang keturunan yang belum lahir. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muncul. Ibu kandungmu bukan dari dunia ini. Nama itu dibisikkan. Ratu Derajat Arom Lintang. Langit bergemuruh. Mantra terbuka. Rahasia besar mendekat. Di hutan larangan, ia menemukan sebuah nisan batu yang bernafas. Pertapa tua berkata, "Inilah tempat dikuburnya ratu yang mengingkari sumpah darah." Saat Ratu Ayu menyentuh nisan itu, batu itu berdenyut, seolah detak jantung leluhur yang ingin bangkit. Gerbang waktu terbuka di bawah purnama. Ratu Ayu melihat masa lalu kerajaan. Saat kejayaan dan kehancuran, ia menyaksikan pengkhianatan yang membuat leluhurnya terjebak dalam siklus dendam. Semua mata tertuju padanya sebagai pewaris penghapus kutukan atau pelanjut dendam lama. Kendi hitam ditemukan, berisi rambut emas yang tak lapuk oleh zaman. Mantra bergema dari dalam kendi. Yang memiliki rambut ini akan melihat kebenaran yang menyakitkan. Ratu Ayu memegangnya, dan seketika melihat ibunya diseret oleh bayangan gelap ke balik cermin. Ibunya, Taylor Marty, seekor harimau putih, muncul dalam ritual malam. Ia bukan hewan biasa, tapi jelmaan dari Raja Purwawijaya, leluhur pertama. Ia berbicara dengan suara manusia. "Jangan takut pada kegelapan. Takutlah jika kau melupakan siapa dirimu." Ratu Ayu menangis, menerima kekuatan baru dari darah leluhurnya. Ia melihat sosok lain, dirinya sendiri, tapi dengan sorot mata penuh kebencian. Cermin keempat menampilkan dua Ratu Ayu. Satu penjaga damai, satu pembawa perang. Pertarungan batin dimulai. Hanya satu jiwa yang boleh tetap tinggal. Takhta kuno muncul dari bawah tanah. Istana, tapi tak bisa diduduki tanpa pengakuan arwah leluhur. Ritual pemanggilan dimulai. Roh-roh ratu terdahulu melingkari singgasana. "Apakah engkau siap menjadi kami?" tanya mereka. Serempak. Sebuah kain sutra emas memperlihatkan kenangan masa lalu. Ratu Nilamsari terlihat mengutuk keturunannya karena cinta yang dikhianati. "Darahmu akan membayar." Tapi Ayu Lestari merobek kain itu, memilih jalannya sendiri. Wajah para leluhur muncul dalam kobaran api. Mereka menangis atau tertawa, tak jelas. Tapi satu hal pasti, mereka menunggu penghakiman terakhir dari pewaris darah mereka sendiri. Dalam ritual terakhir, darah Ratu Ayu menetes ke tanah leluhur. Tanah itu hidup, berbicara. Kutukan telah dibersihkan, tapi bayangan akan tetap tinggal. Ratu Ayu melihat bayangannya, dan untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa diikuti. Ia bebas, tapi ia juga sendirian, sunyi. Ratu Ayu berdiri di atas tanah keramat. Ia telah menjadi ratu, tapi bukan ratu kerajaan. Ia kini penjaga antara dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Ia bukan hanya Ayu Lestari, Aye kini Peyong Ratu.